Kembalinya Raja Serigala. Bab 681 Qi Bai tiba. Wajah Qi Xiaotian sepucat kertas. Dia satu-satunya yang menindas orang lain, jadi mengapa orang lain menindas dia seperti ini? Memintanya menangkap peluru dengan giginya seperti yang dilakukan Chen Fan adalah angan-angan belaka dan dia sama sekali tidak dapat melakukannya. Ketakutan menguasainya. Dia buru-buru berkata, Chen Fan, jangan impulsif. Mari kita bicarakan ini. Aku minta maaf atas usahamu untuk menyakiti istrimu. Aku akan bersujud di hadapanmu dan meminta maaf kepadamu. Namun, Chen Fan, seperti biasa, menatap Qi Xiaotian seperti dewa perang yang dingin. Qi Xiaotian tentu saja bisa melihat ketidakpuasan Chen Fan, dan dia berkata, Chen Fan, aku bisa memberimu uang. 10 juta, 50 juta, 100 juta, apapun yang kau katakan. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas dan latar belakang identitas. Uang. Chen Fan tersenyum. Hal yang paling ia miliki dalam hidupnya adalah uang. Alasan mengapa Tiongkok memiliki 4 caebol besar adalah karena Tiongkok tidak berpartisipasi dalam perbandingan. Jika kekayaannya dibandingkan dengan 4 caebol besar, jawabannya jelas. 4 caebol besar tersebut sudah pasti tidak akan disebut lagi sebagai 4 caebol besar, tetapi akan disebut sebagai tuan tanah. Ya, keluarga Qi adalah salah satu dari 3 keluarga terbesar dengan aset ratusan miliar. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas. Qi Xiaotian berpikir usulannya telah meyakinkan Chen Fan. Sayangnya, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah saya akan kekurangan sejumlah uang yang begitu sedikit dari Anda? Ledakan. Qi Xiaotian tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa aset keluarga Qi yang bernilai ratusan miliar akan dianggap sebagai biji wijen belaka oleh Chen Fan. Apakah ini kesombongan atau kebenaran? Jika kau berhasil menangkapnya, kau akan hidup. Jika kau tidak berhasil menangkapnya, kau akan mati. Chen Fan sudah siap menarik pelatuknya. Qi Xiaotian menjadi semakin ketakutan. Dia adalah seorang pria sombong yang telah membunuh banyak sekali orang, tetapi ketika dia terbunuh, dia sangat ketakutan. Chen Fan, kau tidak bisa membunuhku. Fan Yi adalah karya yang bagus. Bakat desain Xiaoximo tak tertandingi. Dia membutuhkan seseorang untuk membimbing dan membantunya. Paman kedua saya adalah orang seperti itu. Dia memiliki reputasi yang baik di Institut Desain Mode Kyoto. Selama dia mengangguk, Xiaoximo dapat pergi ke Institut Desain Mode Kyoto untuk belajar lebih lanjut. Dan aku bisa meyakinkan paman keduaku untuk mengizinkan Xiaoximo pergi ke Institut Desain Mode Kyoto. Jadi, kau tidak bisa membunuhku. Demi masa depan istrimu, kau tidak bisa membunuhku. Chen Fan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Bagi mereka yang melewati skala kebalikannya, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba datang ke pintu. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang pria berusia 60 tahun dengan wajah putih dan tidak berjanggut. Meskipun usianya sudah 60 tahun, ia berpakaian modis dan tampak seperti anak tua yang nakal. Dan dia adalah paman kedua Qi Xiaotian, Qi Bai. Setelah itu, Xiaoximo dan Xiao Liu. Di samping Xiaoximo ada Wang Yiyu dan Wang Shouxin, lalu Bibi Hong dan yang lainnya. Namun, orang-orang Hong Yi dihajar habis-habisan oleh Wang Yiyu dan Wang Shouxin, dan tampak sangat malu. Sekelompok orang datang ke pintu dan melihat pemandangan di depan mereka. Chen Fan mengambil pistol dan meletakkan moncong pistol ke mulut Qi Xiaotian. Ini. Semua orang tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Qi Bai berbicara lebih dulu. Xiaoximo juga tercengang. Dia mengira Chen Fan akan mengancam Qi Xiaotian dengan pistol untuk memberinya jalan keluar hidup-hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan benar-benar akan membunuh Qi Xiaotian. Qi Xiaotian juga melihat Qi Bai berbicara, dan dia berteriak putus asa, paman kedua, selamatkan aku. Paman kedua, selamatkan aku. Orang gila ini ingin membunuhku. Qi Xiaotian merasa seperti telah meraih sedotan penyelamat. Menurutnya, Chen Fan dan Xiaoximo membutuhkan bantuan dari paman keduanya, jadi mereka pasti tidak berani melakukan apapun padanya. Qi Bai juga sangat marah. Ayah Qi Xiaotian adalah kakak laki-laki tertuanya, dan kakak laki-laki tertuanya hanya memiliki satu anak. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Chen Fan, maka keluarga Qi tidak akan memiliki keturunan. Qi Bai berjalan mendekat, menghadap Chen Fan, dan berkata dengan nada merendahkan, saya perintahkan kamu untuk segera melepaskannya. Qi Bai adalah seorang pengajar di Institut Desain Mode Kyoto. Dia memiliki bakat desain yang luar biasa. Di Institut Desain Mode Kyoto, orang lain harus rendah hati dan menjilat saat memintanya melakukan sesuatu, jadi ia mengembangkan sikap arogan. Sekarang, saat menghadapi Chen Fan, terutama saat melihat pakaian yang dikenakannya, dia semakin memandang rendah padanya dan menjadi semakin sombong.
Xia Simo juga menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Chen Fan untuk tidak bersikap impulsif. Namun, tekad Chen Fan untuk membunuh Qi Xiaotian tidak akan berubah karena kedatangan seseorang. Xia Simo adalah titik lemahnya, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Dengan sekejap, di bawah tatapan semua orang, Chen Fan menarik pelatuknya, dan sebutir peluru menembus mulut Qi Xiaotian, melesat keluar dari belakang kepalanya, dan menciptakan percikan api yang cemerlang di dinding, menyilaukan. Setelah suara tembakan, seluruh ruangan pribadi itu menjadi sunyi senyap, seolah-olah terdengar suara jarum jatuh ke tanah. Xia Simo tercengang, dan Xiao Liu juga tercengang. Chen Fan sebenarnya membunuh Qi Xiaotian. Dia akan masuk penjara. Wang Yiyu dan Wang Souxin juga tercengang. Perilaku Chen Fan sungguh mengerikan. Dia benar-benar membunuh Qi Xiaotian di depan Qi Baiyi. Qi Baiyi terkenal karena melindungi putranya, dan keluarga Qi juga terkenal karena dendamnya. Chen Fan benar-benar tamat kali ini. Qi Baiyi menjadi semakin gila. Dia melihatnya. Dia melihat momen ketika peluru menembus dahi Qi Xiaotian dan ekspresi Qi Xiaotian yang meminta bantuan. Dia bisa melihat perjuangan Qi Xiaotian sebelum dia meninggal. Xiaotian, Qi Baiyi langsung jatuh berlutut di tanah. Keluarga Qi hanya memiliki satu putra. Selama bertahun-tahun, seluruh keluarga telah memanjakan Qi Xiaotian setinggi langit. Bahkan jika dia membunuh seseorang, keluarganya akan segera menyelesaikan masalahnya untuknya. Tapi sekarang, Qi Xiaotian terbunuh tepat di depannya. Bagaimana dia bisa sepadan dengan kakak laki-lakinya, bagaimana dia bisa sepadan dengan kakak iparnya, bagaimana dia bisa sepadan dengan leluhur keluarga Qi. Dia tidak dapat mentolerir nada ini, dia tidak dapat mentolerirnya, dia benar-benar tidak dapat mentolerirnya. Chen Fan, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Qi Baiyi mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Bab 682, Penjara. Pada saat ini, suara paling suci terdengar, dan Chen Fan dibawa ke dalam mobil dan dibawa ke penjara. Xia Simo dan Xiao Liu mencoba yang terbaik untuk menjelaskan seluruh cerita kepada mereka, tetapi tidak ada yang mendengarkan penjelasan mereka. Lagi pula, keluarga Qi kaya dan berkuasa, dan mereka pada akhirnya hanya orang luar dan tidak punya cara untuk melawan keluarga Qi. Pada saat ini, wajah Xia Simo penuh dengan penyesalan. Dia menyesali mengapa dia mendengarkan Chen Fan dan mengapa dia pergi. Jika dia tidak pergi, dia pasti bisa menghentikan Chen Fan melakukan hal bodoh saat dia menembak. Tapi sekarang sudah terlambat. Dialah yang menyakiti Chen Fan dan membuat Chen Fan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Orang-orang itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Xia Simo dan yang lainnya, dan membawa pergi Xia Simo, Xiao Liu, Wang Yiyu, Wang Souxin, Qi Baiyi, Hong Yi dan yang lainnya. 3 jam kemudian, Xia Simo, Xiao Liu, Wang Yiyu, Wang Souxin dan yang lainnya berjalan keluar dalam keadaan linglung. Mereka telah menceritakan seluruh kisah kepada inspektur, dan mereka bersimpati dengan pengalaman Xia Simo, tetapi kenyataan bahwa Chen Fan membunuh orang ada di depan mereka. Adapun bagaimana menjatuhkan hukuman kepadanya nanti, itu terserah mereka untuk memutuskan. Jika Chen Fan benar-benar ingin diberi hukuman ringan, keluarga Qi harus mengangguk dan mengambil inisiatif untuk tidak mengganggu Chen Fan. Tetapi keluarga Qi kuat dan memiliki status terkemuka. Qi Baiyi bersikeras bahwa Chen Fan lah yang membunuh Qi Xiaotian, dan ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Mereka ingin memulai dengan keluarga Qi, tetapi pada dasarnya mustahil. Pada saat ini, Xia Simo tersambar petir, dan seluruh langit menjadi gelap. Dia menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain mode Huarong, mengapa dia datang untuk menemui Qi Baiyi, dan mengapa ketika insiden itu terjadi, dia dengan bodohnya mendengarkan Chen Fan dan membawa Xiao Liu pergi. Mungkin, sejak awal, Chen Fan memang sudah bersiap untuk membunuh Qi Xiaotian, dan dia meminta mereka pergi hanya untuk mencegah mereka mengganggu tindakannya. Ketika dia tiba-tiba menyadarinya, dia merasa sangat bodoh. Pada saat ini, Qi Baiyi berjalan keluar dan melirik Xia Simo dengan dingin. Xia Simo buru-buru berjalan dan berlutut di depan Qi Baiyi. Dia berkata, "Tuan Qi, saya harap Anda bisa mengampuni nyawa Chen Fan. Selama Anda mengampuni nyawa Chen Fan, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong, selamatkan nyawa Chen Fan." Qi Baiyi menendang Xia Simo dan berkata, "Xia Simo, mengapa kamu berpura-pura begitu mulia? Merupakan berkah bagimu jika Xiaotian menyukaimu, tetapi kamu begitu keras kepala dan tidak mau patuh, yang berujung pada bencana. Sekarang, kau ingin aku mengampuni nyawa Chen Fan. Tidakkah kau pikir itu konyol? Dasar bajingan hina, kualifikasi apa yang kau punya untuk bernegosiasi denganku? Jika kau membunuh seseorang, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Aku ingin Chen Fan dihukum mati dan membuatnya membayarnya dengan nyawanya." Setelah berkata demikian, Qi Baiyi menjentikkan lengan bajunya dan pergi. "Tidak. Tuan Qi, kumohon,
Kumohon ampunilah nyawa Chen Fan, kumohon. Xia Simo berteriak putus asa hingga suaranya menjadi serak, hingga dia tidak memiliki tenaga lagi dan terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Hei Gu dan Xiao Wu bergegas bersama Hua Chengqi. Hua Chengqi merasa sangat bersalah saat melihat Xia Simo duduk di tanah, lemah dan tak berdaya. Dia berkata, "Nona Xia, saya minta maaf. Sayalah yang menyebabkan bencana ini. Awalnya aku memikirkan masa depanmu dan memperkenalkan Qi Bai kepadamu, tetapi aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Maafkan aku." Xia Simo menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki energi untuk berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Sekarang Chen Fan masih di dalam, dia hanya ingin menyelamatkan Chen Fan. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Hua Chengqi, berlutut di depannya, dan berkata, "Tuan Hua, keluarga Hua juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar. Saya mohon, bisakah Anda membantu saya mengeluarkan Chen Fan? Aku tidak bisa hidup tanpa Chen Fan. Selama kamu berjanji untuk mengeluarkan Chen Fan, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Hua Chengqi tampak malu. Dia berkata, "Nona Xia, meskipun keluarga Hua adalah salah satu dari 3 keluarga besar, masalah ini sulit untuk menggambarkan situasi di Hua Cheng. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Chen Fan membunuh seseorang. Bahkan jika Qi Xiaotian telah berencana untuk menyakiti Xia Simo terlebih dahulu, hasilnya adalah Chen Fan yang membunuh Qi Xiaotian. Kejahatan akibat hasil lebih besar daripada prosesnya, dan dia tidak berdaya mengubahnya. Xia Simo tahu kesulitan Hua Cheng dan harus menerima nasibnya. Hua Chengqi tiba-tiba mengeluarkan beberapa informasi dan berkata, "Qi Xiaotian adalah orang kejam yang telah membunuh banyak orang. Kemarin dia membunuh seorang mahasiswa. Ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh keluarga Hua. Saya harap ini akan berguna untuk meringankan hukuman Chen." Xia Simo merasa seperti telah menemukan sedotan penyelamat hidupnya. Dia segera bangkit dan membawa Hua Chengqi ke area kantor dan menyerahkan bukti kepada mereka. Akan tetapi, hasilnya adalah meskipun bukti-bukti ini terkait dengan Qi Xiaotian, namun bukti-bukti itu tidak cukup untuk membebaskan Chen Fan dengan jaminan, dan terdapat bukti kuat bahwa Chen Fan telah melakukan pembunuhan. Terkait kasus Qi Xiaotian yang membunuh mahasiswi, hanya keluarganya yang bisa dihukum. Adapun bagaimana menghadapinya, mereka akan menanganinya. Tak lama kemudian, kelompok Xia Simo dan Hua Chengqi juga diusir. Ketika kami kembali ke villa, Xiao Liu, Hei Gou, Xiao Wu, Wang Yiyu, Wang Souxin dan yang lainnya semuanya ada di sana. Walau lampu di dalam villa itu terang benderang, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Semua orang menundukkan kepala dan itu sangat membosankan. Pada saat ini, Hua Chengqi dan Pak Tua Hua masuk. Semua orang mendongak dan menatap kedua orang itu dengan penuh harap. Setelah kembali dari sana, Hua Chengqi kembali ke keluarga Hua dan meminta Pak Tua Hua untuk bernegosiasi dengan keluarga Qi, berharap keluarga Qi dapat berbicara dengan Xia Simo dan menenangkan masalah tersebut. "Kakek Hua, Tuan Hua, bagaimana kabarnya? Apakah sudah ada hasilnya? Apakah mereka bersedia mengobrol secara pribadi?" Tuan Hua menundukkan kepalanya tanpa daya, dan Hua Chengqi juga menghela nafas dan berkata, "Dalam masalah ini, keluarga Qi sangat tegas dan tidak akan pernah berbicara secara pribadi. Mereka akan membuat Chen Fan membayar harga yang menyakitkan." Selain itu, dalam kasus mahasiswi tersebut, keluarga mahasiswi tersebut mengetahui bahwa keluarga Qi lah yang membunuh putri mereka, sehingga mereka tidak berani untuk terus menuntut. Pada saat yang sama, keluarga mahasiswi tersebut membutuhkan uang untuk perawatan medis, dan keluarga Qi menggunakan 10 juta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat yang sama, keluarga mahasiswi tersebut berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Putrinya lah yang serakah akan keuntungan dan ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, itulah sebabnya dia jatuh dari gedung. Dengan cara ini, citra Qi Xiaotian telah diperbaiki, dan semua orang memujinya sebagai warga negara yang baik. Ledakan. Xia Simo duduk di sofa, merasa pusing dan linglung. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diubah. Dia tidak bisa menyelamatkan Chen Fan sama sekali. Bab 683 Rencana Keluarga Qi. Di villa keluarga Qi, melihat tubuh Qi Xiaotian, Ibu Qi Xiaotian memeluk Qi Xiaotian dan menangis dengan keras. Seluruh keluarga Qi berada dalam kondisi meninggal, dan semua orang bersedih atas meninggalnya Qi Xiaotian. Di sisi lain, setelah ayah Qi Xiaotian, Qi Gaoxiong mengantar Chu Hesan, Zhou Ziping, Liu Hang, Shen Wanli, dan He Yaohui, dia menyalakan sebatang rokok, duduk di sofa, dan merokok perlahan. Sambil merokok, dia menatap Qi Xiaotian yang sudah meninggal. Marah, langit penuh amarah. Qi Gaoxiong hanya memiliki satu putra, dan dia terbunuh seperti ini. Bukankah ini berarti Qi Gaoxiong tidak akan memiliki keturunan? Aliansi yang dibicarakan oleh kelima keluarga. Qi Gaoxiong merenung sejenak, dan sebuah sinar melintas di matanya setelah waktu yang lama.
Qi Bai masuk dari luar saat ini. Dia menyesap air dan berkata, "Saudaraku, aku sudah menghabiskan uang untuk menyelesaikan kejahatan yang telah dilakukan Xiao Tian selama bertahun-tahun, dan aku telah menemukan koneksi yang tepat. Keluarga Hua ingin menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan dukungan dari Xiao Tian agar Chen Fan terbebas dari kejahatannya, tetapi tindakan mereka pada akhirnya akan gagal." Qi Xiao Tian melirik Qi Xiao Tian sambil berlinang air mata. Dia tidak pernah menikah seumur hidupnya. Dia menyaksikan Qi Xiao Tian tumbuh dewasa. Keluarga Qi hanya memiliki seorang anak laki-laki. Sekarang Qi Xiao Tian telah meninggal, keluarga Qi mereka tidak akan memiliki keturunan. Mengingat usianya saat ini, dia tidak lagi diizinkan untuk memiliki anak lagi. Hal yang sama berlaku untuk kakak tertuanya Qi Gaoxiong. Jadi, Chen Fan berencana untuk memusnahkan keluarga Qi. Qi Bai menggertakkan giginya dan berkata, "Saudaraku, Chen Fan pasti akan membayar harga nyawanya untuk ini. Dia pasti akan dihukum mati." Akan tetapi, wajah Qi Gaoxiong tidak menunjukkan banyak kegembiraan, dan dia bahkan tidak tergerak sedikit pun, yang membuat Qi Bai sangat bingung. Dia bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tidak senang Chen Fan dijatuhi hukuman mati karena hal ini?" Qi Gaoxiong menggelengkan kepalanya, jelas tidak senang. Qi Bai tertegun dan tidak mengerti. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawanya. Chen Fan menerima hukuman yang pantas, jadi mengapa dia tidak senang? "Mengapa?" Qi Bai bertanya. Qi Gaoxiong berkata, "Apakah menurutmu hukuman ini terlalu ringan? Chen Fan telah dijatuhi hukuman mati atas hal ini, tetapi mengapa dapat dikatakan hukumannya ringan?" "Saudaraku, aku akan mengumpulkan informasi tentang latar belakang keluarga Chen Fan sesegera mungkin. Pada saat yang sama, mengenai semua hal tentang istrinya, aku akan membuat semua kerabatnya membayar harga yang pantas mereka terima." Kata Qi Bai. "Itu masih belum cukup." Qi menggelengkan kepalanya. Qi Bai tidak mengerti dan bertanya, "Apa maksud kakak dengan itu?" Qi Gaoxiong mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mematikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya tajam dan suram seperti ular berbisa. Dia berkata, "Saya akan membebaskan Chen Fan." "Apa?" Qi Bai bingung. Bahkan ibu Qi Xiao Tian yang menangis sambil memeluk Qi Xiao Tian, menatap Qi Gaoxiong dengan bingung dan berkata, "Qi Gaoxiong, kamu orang yang tidak berguna, anakmu dibunuh oleh seseorang, dan kamu masih ingin memaafkan orang itu dan membiarkannya pergi. Putramu sedang berbaring di sini. Apakah kamu bersikap adil kepada putramu dengan mengatakan sesuatu seperti ini? Apakah kamu layak bagi leluhur keluarga Kimu?" Ibu Qi Xiao Tian menolak keras, "Jika kamu melepaskan Chen Fan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saya benar-benar menolak untuk membiarkan Chen Fan pergi." Qi Bai juga berkata, "Kakak iparku dan aku punya ide yang sama. Aku sangat tidak setuju. Chen Fan membunuh Qi Xiao Tian, jadi dia harus membayar harganya." Qi Gaoxiong berdiri dan berkata, "Benar sekali, selama kita bersikeras, Chen Fan memang akan dijatuhi hukuman mati." Tapi, Qi Gaoxiong tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Apakah ini hasil yang kita inginkan? Aku ingin Chen Fan mati di tanganku. Aku ingin menyiksanya dengan tanganku sendiri, membuatnya berharap mati tetapi tidak bisa hidup, lalu membiarkan dia melihatku membunuh istri, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya. Aku ingin dia putus asa, menderita, dan pingsan, lalu aku ingin menusuknya dengan keras dan mengakhiri hidupnya dengan tanganku sendiri." Qi Gaoxiong berbicara dengan sangat meyakinkan, dan Ibu Qi Bai dan Qi Xiao Tian juga bisa merasakan kemarahan Qi Gaoxiong. Keduanya terdiam. Akan jauh lebih memuaskan untuk membunuh Chen Fan dengan tangan mereka sendiri daripada menjatuhkan hukuman mati padanya. "Saudaraku, Chen Fan berhasil membunuh Lightning dan Grid. Bagaimana jika kita membiarkan Chen Fan keluar dan kita tidak bisa menekannya?" Qi Bai tiba-tiba teringat bahwa Chen Fan membunuh Lightning dan Grid di Qibao-Xiang, dan keduanya adalah penguasa Suanjing. Ibu Qi Xiao Tian juga berkata, "Ya, Lightning dan Grid sudah dikalahkan. Jika kita melepaskannya, kita tidak akan bisa menekannya. Bukankah dia akan hidup bebas di dunia?" Qi Gaoxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga He, keluarga Chu, keluarga Shen, keluarga Liu, dan keluarga Zhou semuanya membenci Chen Fan sampai ke akar-akarnya. Mereka akan mengikuti jejak keluarga Qi kita dan berjanji untuk menggunakan 7 jenderal dari 5 keluarga yang ada di bawah kendaliku. Lagi pula, kita punya jenderal tertinggi keluarga Qi di sini, jadi Chen Fan tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap." Baru saja, kelima keluarga menemui Qi Gaoxiong untuk berdiskusi tentang pembebasan Chen Fan, lalu menyiksanya sampai mati. Qi Bai dan Ibu Qi Xiao Tian saling berpandangan, dan Ibu Qi Xiao Tian berbicara terlebih dahulu, "Saya mendukung usulanmu. Saya mendukung pembebasan Chen Fan. Aku ingin membuat Chen Fan memohon kematian, tetapi tidak dapat melakukannya. Aku ingin menyiksanya sampai dia mati,
untuk menghibur Xiao Tianku yang sudah meninggal. Qi Bai juga mengangguk dan berkata, saya setuju. Jika kakak membutuhkan bantuan, saya telah bertemu dengan beberapa ahli di Kyoto selama bertahun-tahun. Saya akan menghubungi mereka dan meminta mereka datang ke Provinsi Beiyun untuk bekerja sama menghancurkan Chen Fan. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Qi Kaoxiong mengatakan, baik 3 kali berturut-turut. Jadi, keluarga Qi memutuskan untuk melepaskan Chen Fan, lalu menangkap Chen Fan dan membiarkannya mati di tangan mereka. Dalam pandangan mereka, Chen Fan telah lama menjadi ikan di talenan mereka, yang berada di bawah kekuasaan mereka. Sayangnya Qi Kaoxiong dan Qi Bai belum mengetahui siapa pemburu dan siapa mangsanya. Bab 684 Pemimpin Pasukan Tua. Di sisi lain, semua orang mengira Chen Fan akan dipenjara, tetapi tidak seorang pun menduga ini. Di sebuah kantor, seorang pria berusia 40-an memandang Chen Fan sambil tersenyum. Apakah siku cukup? Bagaimana kalau 2 ayam panggang lagi? Aku juga sudah menyiapkan seporsi ginjal domba kesukaanmu. Pria berusia 40-an itu sibuk dan panik. Ngomong-ngomong, bagaimana kita berdua bisa bertemu tanpa anggur putih? Pria itu berkata sambil berbalik untuk mengambil sebotol anggur putih yang telah lama disimpannya, dan berkata, si Jing yang membawanya, aku tidak tega memakannya. Chen Fan menyilangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan buang-buang waktu lagi. Kamu tidak bisa makan sebanyak itu. Pria itu tertawa dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah menangkap Raja Serigala dari Istana Raja Serigala. Jika ini tersebar, bukankah kawan-kawan lamaku akan membunuhku? Lelaki itu berkata demikian dengan sedikit ketakutan, tetapi dia tidak berusaha menyembunyikan ejekannya sedikitpun. Ayolah, monyet kecil, kau belum mati. Chen Fan memutar matanya ke arah orang di depannya. Sun Xiaohou langsung merasa tidak senang. Dia berkata, Raja Serigala, akulah bos di sini sekarang. Bisakah kau memberiku sedikit muka dan memanggilku kakak Sun, seperti sebelumnya? Hahaha. Chen Fan juga tertawa terbahak-bahak. Hanya saat bertemu saudara-saudaranya, Chen Fan bisa memiliki senyuman seperti itu. Ya, saat pertama kali aku masuk ke Aula Raja Serigala, kau masih menjadi kakak ketua reguku. Saat itu, kau suka dipanggil kakak. Siapapun yang memanggilmu ketua regu akan dipukuli. Aku sudah dipukuli berkali-kali. Chen Fan mengenang. Sun Xiaohou tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, ya, aku memang suka memukulmu di awal, tapi aku tidak berani melakukannya sekarang. Kau sudah menjadi Raja Serigala di Aula Raja Serigala. Chen Fan tersenyum pahit dan berkata, kamu juga tidak buruk. Awalnya, setelah kita menyelesaikan misi, kamu terluka dan memilih untuk mengubah kariermu. Saat itu, semua orang merasa sangat menyesal. Lagi pula, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menjadi Raja Perang. Sayang sekali kamu memilih menjadi pembela rakyat. Tapi meskipun Anda menjadi pembela rakyat, Anda telah mencapai posisi tertinggi. Selamat, saudaraku. Chen Fan mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Sun Xiaohou. Sun Xiaohou juga mengangguk dan berkata, hari ini, aku akan menerimanya dengan tenang. Ayo, kita minum, kata Sun Xiaohou. Mereka berdua meminumnya sekaligus, tetapi tetap saja belum cukup untuk mengungkapkan kerinduan mereka satu sama lain. Sun Xiaohou adalah pemimpin pasukan saat ia memasuki Istana Raja Serigala. Dia adalah orang yang sangat ketat, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada saat itu, Chen Fan dan yang lainnya hampir dilatih sampai mati oleh pria ini. Dia selalu punya pepatah terkenal, jika aku bersikap baik padamu sekarang, aku akan membunuhmu saat perang datang. Alasan mengapa Chen Fan memiliki fondasi yang baik adalah karena ia dilatih oleh pria ini. Setelah 3 putaran minum, percakapan berlanjut sambil minum anggur. Sun Xiaohou menatap Chen Fan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meskipun keluarga kita telah berusaha keras untuk menjatuhkan hukuman mati kepadamu, gelar Raja Serigala milikmu sudah cukup untuk memberimu medali emas kekebalan dari kematian. Chen Fan tersenyum dan berkata, kamu sengaja membawaku ke sini. Apakah kamu akan memberitahuku tentang medali emas kekebalan? Chen Fan berkata sambil tersenyum bahwa sebenarnya dia tidak perlu masuk penjara, tetapi Sun Xiaohou sengaja menangkapnya. Oh, monyet kecil. Sun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Raja Serigala, kamu layak menjadi Raja Serigala. Kamu telah menemukan ini. Ada pepatah yang mengatakan, ketika seorang pria pergi selama 3 hari, dia harus dipandang dengan mata baru. Itu memang benar. Chen Fan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Dia tahu pasti ada sesuatu yang salah dengan Sun Xiaohou. Sun Xiaohou juga meletakkan gelas anggurnya dan berkata, aku ingin menggunakan tanganmu untuk menghancurkan keluarga Qi. Chen Fan tetap tenang dan tidak bergerak sama sekali. Memangnya,
Apakah seseorang yang berani menghancurkan Pulau Tianming akan peduli terhadap hancurnya sebuah keluarga kecil Qi? Tidak, karena kekuatan keluarga Qi tidak cukup untuk menimbulkan gangguan sedikit pun padanya. Mengapa? Chen Fan bertanya. Keluarga Qi terlibat dalam perdagangan penyelundupan. Kami mengirim 20 orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada satupun yang kembali. Kemudian, kami menemukan jasad mereka di tempat persembunyian bajak laut di luar negeri. Meskipun para perompak mengakui bahwa mereka membunuh 20 orang ini, itu tidak benar. Keluarga Qi lah yang melakukannya, tetapi kami tidak memiliki bukti saat ini, kata Sun Xiaohou. Apakah kau bermaksud memalsukan pelarianku dari penjara dan menjadikan aku target serangan semua orang? Lalu, biarkan mereka mengejarku dan aku akan membunuh mereka. Chen Fan berkata sambil tersenyum. Sun Xiaohou juga tertawa, apakah kamu harus begitu terus terang? Lagi pula, Anda telah menyinggung 5 dari 7 keluarga besar. Gadis dari keluarga Qin juga sangat memusuhi Anda. Dapat dikatakan bahwa Anda telah menyinggung 6 orang. Tambahkan keluarga Qi ke dalam campuran, dan kalian sudah menjadi musuh publik Provinsi Beiyun. Sun Xiaohou berkata dengan tidak senang. Sepertinya masuk akal. Chen Fan tersenyum pahit. Dia dan Xia Ximo datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain busana, tetapi dia menyinggung banyak orang. Jika dia pergi ke keluarga Chen untuk membalas dendam pada Nyonya Han, bukankah dia akan menyinggung banyak keluarga kuno? Jika dia pergi ke Kyoto, bukankah dia akan menyinggung banyak caebol dan keluarga birokrasi? Jangan terlihat begitu sedih. Bagimu, keluarga Qi dan 7 keluarga terkemuka hanyalah badut. Kau bahkan tidak menganggap mereka serius. Kata Sun Xiaohou. Mulut Chen Fan melengkung membentuk lengkungan, dan dia berkata, saya melakukan kebaikan ini. Kita di luar sana membela negara kita, dan orang-orang ini membunuh para pahlawan demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka pantas mati. Baiklah. Mereka berdua meminumnya sekaligus. Pada saat ini, seorang pria bergegas melapor bola-balik, Sun Shou, kepala keluarga Qi dan Qi Bai ingin bertemu denganmu. Mereka bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Sun Xiaohou mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti. Setelah pria itu pergi, Mang Qi-sun tersenyum pada Chen Fan dan berkata, kami tidak terburu-buru, tapi merekalah yang terburu-buru terlebih dahulu. Minumlah, aku akan menemuinya.